Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita punya 4 soal. Kita memiliki 4 soal mengenai GLBW. Yang satu itu mengenai kecepatan dengan rute seperti ini. Kemudian mencari kecepatan dan kelajuan dengan jalur yang melingkar. Kemudian sebuah mobil bergerak dengan kecepatan, berarti kan ini hanya mengukur jaraknya saja. Dan yang keempat itu mengenai kecepatan rata-rata. Kita mulai. Untuk soal pertama, Dery menempuh lintasan dari A, B, C, D dalam waktu 3 menit seperti yang ditunjukkan pada gambar. Berapakah kecepatan yang dilakukan oleh Dery? Jadi di sini kita lihat Dery melakukan perjalanan, ya. Dery melakukan perjalanan dari A ke B, ke C, ke D. Dari sini ke sini, kemudian ya ini ada lingkar seperti ini ke C, lalu ke D. Berapakah kecepatan yang dilakukan Dery? Nah, pertanyaannya berapakah kecepatan yang dilakukan oleh Dery? Di sini kata kuncinya adalah kecepatan. Kecepatan artinya seperti yang kita ketahui di video sebelumnya bahwa kecepatan itu adalah perpindahan dibagi waktu. Jadi untuk soal seperti ini, gambar ini kamu hanya fokuskan mencari perpindahan, tidak perlu mencari jarak. Seperti kita ketahui bahwa yang namanya jarak itu kan semua panjang lintasan yang dilalui oleh Dery. Nah, karena kecepatan berarti kita hanya mencari ke perpindahannya saja. Oke. Di sini diketahui X sama dengan 25 meter, T 3 menit, kemudian ditayangkan V. Loh kok X-nya sudah ketahui 25 meter? Nah, ini artinya kita cari dulu. X itu kan perpindahan. Perpindahannya berarti dari mana? Berarti di sini kan ada root, ada posisi akhir, D posisi akhir, ya kan? Kemudian posisi awalnya itu adalah A. Yang namanya perpindahan itu adalah resultan garis lurus dari posisi akhir ke posisi A awal. Nah, berarti kita ambil garis miring. Terus jaraknya berapa nih antara A dengan D? Panjangnya berapa A dengan D? Itu berarti kita minta bantuan garis lurus ini dari A ke titik ini, ya, kita anggap ini adalah titik garis M. Nah, panjang dari A ke M ini sama dengan panjang dari B ke C, karena ini sejajar. Berarti berapa di sini? Berarti di sini 20 meter. Nah, dari M ke D itu berapa? Dari M ke D, kamu ambil fokusnya. Di sini kan dari D ke C itu 52. Dari A ke B itu adalah dari A ke B itu adalah 37 meter. Berarti di sini 52 dikurangi 37 meter itu berapa? 52 kurang 37 meter itu berarti 15. Maka AD kuadrat itu kita gunakan rumus Pitagoras itu sama dengan 20 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Atau sama dengan AD sama dengan 400 tambah 225. Maka AD kuadrat itu adalah 625 dan AD itu adalah 25 meter. Berarti X-nya di sini atau perpindahannya di sini adalah 25 meter. Berarti kita langsung di sini dijawab. Perpindahan dibagi waktu. Perpindahannya berapa? Perpindahannya tadi ini kan. Perpindahannya ini 25 meter. Perpindahannya ini 25 meter. Berarti kita langsung masukkan di sini X per T sama dengan 25. Waktunya itu adalah 180. Dibagi 180 sama dengan 5 per 36. Nah, 5 per 36 atau kalau didesimalkan itu sama dengan 0,13 meter per second. Ini 5 per 30. Bu, saya mau berhenti sampai 5 per 36. Silahkan, tapi jangan lupa satuannya dituliskan di sana. 5 per 36 meter per second. Oke, itu soal yang pertama. Nah, sekarang, oh iya, bagaimana kalau misalnya menit? Kalau menit lebih gampang lagi. Tetap kita cari perpindahan 25 dibagi waktunya 3, kan? 3 menit. Nah, cuman yang harus kamu ingat adalah satuannya. Karena kamu masukkan waktunya menit, berarti satuannya meter per menit. 8,3 meter per menit. Ihsan berlari dalam suatu lintasan berbentuk lingkaran dengan jari-jari 21 meter. Dia menempuh 2,5 lingkaran. Nah, lihat itu di gambarnya. 1, 2, dan berhenti di setengah. Di yang ini, di sini ada bola orange, ya, titik orange. Nah,
Tentukan berapa kelajuan dan kecepatannya. Oke, di sini ada kelajuan, ada kecepatan. Perbedaannya masih ingat? Kalau kelajuan artinya kita akan menjumlahkan panjang lintasan. Panjang lintasannya berapa? Panjang lintasannya 2,5 lingkaran. Oke, keliling lingkaran adalah 2 VR atau VD, diameter. Ya, seperti itu. Kemudian kalau kecepatan, kita akan mengukur perpindahan. Jadi kalau kelajuan adalah jarak dibagi waktu, tapi kalau kecepatan itu perpindahan dibagi waktu. Kita mulai ya, diketahui R-nya 21 meter. Di gambar sudah ketahui. Nah, R sama 21 meter, S-nya adalah 2,5 keliling lingkaran. Kemudian T-nya 1 menit, sama dengan 60 detik. Ditanyakan berapakah kelajuan dan berapakah kecepatan. Baik, kita jawab. Kelajuan itu adalah jarak dibagi waktu. Nah, lalu kita cari jaraknya dulu ya. Jarak itu adalah 2,5 keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu adalah 2 VR. Berarti S sama dengan 5/2 kali 2 VR. V itu 22/7. Kita coret dulu 2-nya di sini. Sehingga S sama dengan 5 kali 22/7 itu adalah V kali 21. Di sini ada yang bisa dicoret. Coret bagi 3, bagi 7 semuanya jadi 3 sisa. Nah, maka S sama dengan 330 meter. Nah, sudah ketemu nih si S-nya. Berarti kita tinggal masukkan ke rumus kelajuan. Rumus kelajuan itu adalah jarak dibagi waktu. V sama dengan S per T. S-nya 330 dibagi 60 detik. Ini yang ini ya. Berarti sama dengan 11/2 atau sama dengan 5,5 meter per second. Sekarang kita akan menjawab yang B, yaitu tentang kecepatan. R-nya 21, S 2,5 keliling lingkaran, T-nya 60 detik. Dia keliling 2,5, berhenti. Nah, sekarang karena perpindahan, ya ditanyakan adalah V besar perpindahan, maka yang harus kamu perhatikan adalah titik akhir yang oranye dengan titik awal. Itu perpindahan, hanya melihat posisi akhir dengan posisi awal. Mau seberapa banyak kamu berkeliling, yang namanya perpindahan adalah posisi akhir dan posisi awal. Kita ambil garis lurus. Baik, karena ini sejajar, berarti kita ambil garis lurus. R-nya 21. Berarti di sini panjang lintasannya itu adalah diameter, yaitu 42 meter. Ya, berarti kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu. Perpindahannya itu adalah X per T. X-nya berapa tadi? Diameter. Berarti 42 meter dibagi 60. Berarti V sama dengan 7/10 atau V sama dengan 0,7 meter per second. Itu kecepatan. Oke. Baik. Selesai. Sekarang soal yang ketiga. Soal yang ketiga itu sebuah mobil bergerak lurus dengan kecepatan tetap 60 km per jam selama 15 menit. Berapa jarak yang ditempuh mobil tersebut? Oke, tadi si mobil tadi kan bergerak nih. Nih, dia bergerak dengan kecepatan 60 km per jam. Ya kan? Waktunya adalah 1/4 jam. Kenapa saya mengambil jam? Karena di sini ada kecepatannya, kesatuannya kilometer per jam. Untuk memudahkan dalam penyelesaian, kita konversikan T-nya yang ke jam. Bisa tidak V-nya yang kita konversikan menjadi kilometer per menit, atau meter per menit, atau bahkan meter per second? Bisa. Ya. Nah, sekarang kita ambil yang jam ya. Diketahui V-nya 60 km per jam, T 15 menit atau 1/4 jam. Nah, ditanyakan itu adalah jarak. Berarti di sini kan perpindahan dari titik awal, ini dari titik awal sampai titik akhir. Nah, perpindahannya itu sama aja dengan posisi akhir. Jarak yang ditempuh untuk mencapai posisi
akhir, ya kan? Seperti itu. Nah, berapa jarak yang ditempuh? Kita ingat rumus yang pertama. Xt sama dengan X0 tambah VT. X0-nya itu adalah 0 tambah 60 kali 1/4. Berarti jawabannya itu adalah 15 meter. Sangat mudah. Ya, seperti itu. Langsung sekarang yang keempat. Sepeda bergerak dengan kecepatan 12 km per jam dalam waktu 30 menit. Kemudian kecepatannya berubah 20 km per jam dalam waktu 40 menit. Sepeda itu beristirahat selama 10 menit, kemudian berjalan lagi dengan kecepatan 4 km per jam selama 10 menit. Nah, hitunglah kecepatan rata-rata sepeda tersebut dan buat grafik kecepatannya. Seperti itu. Oke, di sini karena saya tidak punya sepedanya, saya ada gambar mobilnya, kita pakai mobil saja ya. Sini ada kendaraan. Yang pertama, dia bergerak 30 menit. Dia bergerak 30 menit di sini dengan kecepatan 12 km per jam. Waktu yang kedua, ya, kan tadi dia bergerak 12 km per jam nih. 12 km per jam. Kemudian dari sini sampai 40 menit ke depan, dia menggunakan kecepatannya 20 km per jam. Nah, dari sini sampai 10 menit ke depan dia istirahat. Berarti kan diam tuh kalau istirahat. Jarak yang ditempuh ada nggak? Tidak ada. Tidak ada jarak yang ditempuh. Nah, kemudian dia mulai berangkat lagi. Selama 10 menit dia melakukan perjalanan dengan kecepatan 4 km per jam. Seperti itu. Paham ya konsepnya? Kalau paham kita lanjut. Sehingga kalau ditanyakan kecepatan rata-ratanya bagaimana? Diketahui. Nah, kita bukan buat tabel lagi ya. Di sini ada V kan, diketahui itu adalah ada V, ada T, ya kan? Waktu yang pertama. V-nya itu adalah 12 km per jam, waktunya adalah setengah jam. Berarti S-nya, S itu kan V kali T tuh. Berarti S-nya adalah 6 kilo. Yang kedua, itu adalah V-nya 20 km per jam, waktunya 40 menit. 40 dibagi 60, disederhanakan menjadi 2 per 3 jam. Berapa jaraknya? 40 per 3 km. Ini perlu didesimalkan ya. Berhubung operasional kita belum selesai, nanti masih ada operasional matematika yang lain, kita nggak usah mendesimalkan. Ya, kecuali kalau pecahannya itu sangat mudah. Misalnya 40 per 2, silakan ubah langsung ke 20. Ya, kita lanjut lagi ya. Yang ketiga, 0 km per jam. Nah, 0 km per jam, artinya dia diam kan selama 10 menit. Itu adalah 1 per 6 jam, 10 bagi 60. Jaraknya adalah 0 km. Yang keempat, terakhir, dia berjalan lagi dengan kecepatan 4 km per jam selama 10 menit atau 1/6 jam. Maka jaraknya adalah 4 per 6 km. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke pertanyaan. Pertanyaannya adalah kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata. Masih ingat kecepatan rata-rata? Kecepatan rata-rata itu adalah jarak total dibagi waktu total. Ya, bukan menambahkan 12, 20, 0 dan 4 lalu dibagi 4. Itu salah konsep. Oke? Yang benar adalah jarak total dibagi waktu total. Nah, kita hitung dulu nih waktu totalnya berapa. Waktu totalnya setengah tambah 2 per 3 tambah 1 per 6 tambah 1 per 6. Nah, di sini ada yang sama ya. Berarti 1 per 6 tambah 1 per 6, 2 per 6. 2 per 6 masing-masing kita sederhanakan lagi. Berarti masing-masing dibagi berapa? Bagi 2. 1 per 3. 1 per 3 tambah 2 per 3 itu adalah 3 per 3. Berarti 1. 1 tambah setengah berarti dia adalah 1,5 jam. Nah, yang S kita lihat di sini. Ini artinya di sini ada 6 km, 40 per 3 dan 4 per 6. Nah, 4 per 6 kita sederhanakan, masing-masing dibagi 2 berarti 2 per 3. 2 per 3 ditambah 40 per 3 itu adalah 42 per 3. 42 dibagi 3 itu berapa? Itu 14. 14 tambah 6 berapa? 14 tambah 6 sama dengan 20 km. Nah, udah ketemu nih. Langsung deh kalau udah ketemu mah. Ya, kecepatan rata-rata sama dengan total jarak dibagi total waktu.
Kecepatan rata-rata sama dengan 20 km dibagi dengan total waktu. 20 km ini dari mana? 20 km itu adalah total jarak. 20 km dibagi total waktu. Total waktunya yang ini, 1,5 jam. Nah, berarti kita mulai nih. Kita mulai bahwa kecepatan rata-rata itu adalah 20 km dikali 2/3. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kecepatan rata-ratanya berapa? 40/3 jam. Berarti kecepatan rata-ratanya adalah 13,3 km per jam. Oke. Untuk pembahasan grafik nanti akan ada video khusus ya. Seperti itu, kita hitungan-hitungan aja. Terima kasih. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.